Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu, kelas 4B Administrasi Bisnis, kelompok 3 ingin membahas tentang sumber daya manusia, desain kerja, dan pengukuran kerja. Strategi pengelolaan sumber daya manusia operasional. A. Manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan aspek penting dalam manajemen operasional, seperti halnya pengendalian persediaan, just in time, dan total quality management. Interaksi antara teknologi dan organisasi, termasuk sistem sosio-teknikal, menemukan praktik-praktik MSDM dalam pemakuman modern. Penggunaan teknologi ditunjukkan untuk meminimalkan kebutuhan keahlian dan mengurangi pengambilan keputusan oleh karyawan. Strategi sumber daya manusia yang melekat dalam organisasi sulit untuk ditiru karena ada dua faktor kunci, yaitu causal ambiguity, adalah sulit untuk menangani mekanisme yang tepat dengan saling memengaruhi praktik dan kebijakan sumber daya manusia untuk menciptakan nilai dapat meniru suatu sistem yang kompleks. Harus diketahui terlebih dahulu bagaimana elemen-elemen itu berinteraksi. Yang kedua, path independence, yaitu kebijakan untuk berkembang dan tidak dapat disederhanakan dari waktu ke waktu. Pesaing dapat memahami sistem yang bernilai, tetapi tidak mampu meniru untuk menerapkannya. B. Praktik pengelolaan sumber daya manusia. Praktik pengelolaan sumber daya manusia meliputi perencanaan karyawan, penyusunan jadwal kerja, desain pekerjaan, penentuan waktu kerja, serta evaluasi kinerja karyawan. Dalam perencanaan kebutuhan karyawan, perusahaan lebih memilih menggunakan stabilitas jumlah karyawan untuk mengantisipasi perubahan permintaan karyawan. Adapun hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pengelolaan karyawan sebagai berikut. Yang pertama, strategi produk meliputi keahlian dan bakat yang diperlukan. Yang kedua, penjadwalan meliputi penjadwalan kegiatan operasional setiap hari. Yang ketiga, strategi lokasi mencakup kondisi tempat kerja. Keempat, strategi proses meliputi mesin dan peralatan yang digunakan. Yang kelima, strategi tata letak. Yang keenam, perbedaan karakteristik individu mencakup kekuatan dan kelemahan. C. Desain pekerjaan. Berdasarkan pendapat F.B. Taylor dalam Scientific Management, fokus sumber daya manusia adalah produktivitas dan kepuasan kerja. Menurut Taylor, desain pekerjaan akan membuat karyawan lebih puas dan lebih produktif. Oleh karena itu, rekrutmen dan seleksi, kemudian sosialisasi dan pelatihan, seperti supervisi dan kepemimpinan juga berfokus pada perilaku dan hasil. Dalam penyusunan desain pekerjaan, perusahaan juga perlu menyusun klasifikasi pekerjaan dan peraturan-peraturan dalam pekerjaan. Klasifikasi dan peraturan tersebut meliputi hal sebagai berikut. Yang pertama, siapa yang dapat mengerjakan tugas tersebut. Yang kedua, spesifikasi mengenai kapan mereka dapat mengerjakan pekerjaan tersebut. Ketiga, spesifikasi mengenai kondisi apa yang dapat mendukung dan apa yang dapat mereka kerjakan. Keempat, adanya kesepakatan kerja dari serikat pekerja. Kelima, berbagai hambatan dalam pekerjaan dan efisiensi produksi. D. Desain tim kerja dan motivasi kerja karyawan. Desain tim kerja. Akhir-akhir ini perusahaan menggunakan tim kerja dalam desain kerja karyawan. Agar pekerjaan yang disusun bagi karyawan menjadi efektif, manajemen harus dapat menjamin bahwa individu yang bekerja memberikan kontribusi yang berarti bagi tim. Selanjutnya, keunggulan dalam desain pekerjaan yang didasarkan pada tim sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kualitas kehidupan kerja karyawan. Kedua, meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Ketiga, meningkatkan motivasi karyawan. Keempat, memungkinkan karyawan menerima tugas dan tanggung jawab yang lebih besar karena dikerjakan secara bersama-sama. Kelima, memperbaiki kualitas dan produksi kerja karyawan dan perusahaan. Keenam, mengurangi tingkat ketidakhadiran karyawan dan perputaran kerja. Selanjutnya, motivasi. Motivasi merupakan seperangkat kekuatan yang menyebabkan orang mau melakukan sesuatu dengan cara tertentu.
Satu orang karyawan dapat termotivasi untuk bekerja keras menghasilkan suatu sebanyak mungkin, tetapi orang lain hanya termotivasi untuk mengerjakan sesuatu secukupnya. Manajer harus memahami perbedaan tersebut. Dalam hubungan antar manusia di tempat kerja ada 3 jenis teori. Yang pertama, ada teori klasik. Dinyatakan bahwa karyawan hanya termotivasi oleh uang. Oleh karena itu, menurut Friedrich W. Taylor yang merupakan pencetus manajemen ilmiah, perusahaan harus mampu menganalisis pekerjaan untuk menentukan cara terbaik dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Yang kedua, teori perilaku awal memulai dengan percobaan yang dikenal dengan Hawthorne Studies. Percobaan tersebut bertujuan menguji hubungan antar perubahan lingkungan fisik terhadap output karyawan. Hasil percobaan tersebut menyatakan bahwa produksi karyawan bukan hanya disebabkan oleh lingkungan fisik, melainkan juga dipengaruhi oleh teori hubungan antar manusia. Kelompok teori ketiga adalah teori motivasi komporer yang meliputi teori pengharapan dan teori keadilan. Teori pengharapan menyatakan bahwa karyawan akan termotivasi untuk bekerja agar mendapatkan penghargaan yang mereka inginkan, dan mereka percaya bahwa kesempatan atau harapan mereka akan tercapai. Penghargaan yang sulit dicapai akan menyebabkan karyawan tidak menginginkan walaupun bersifat positif. Selanjutnya, teori keadilan menyatakan bahwa keinginan karyawan untuk memberikan kontribusi kepada perusahaan tergantung pada penilaian terhadap keadilan atas penghargaan yang diterimanya. Dalam situasi yang adil, karyawan menerima penghargaan secara proporsional dengan kontribusi terhadap organisasi. Baiklah teman-teman, itulah hasil pembahasan kami. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.